warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia ya. Waktu kemarin kita membahas tentang laju reaksi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas soal tentang laju reaksi, terutama yang berhubungan dengan orde reaksi. Perhatikan pengamatan untuk laju reaksi berikut. Di sini ada persamaan reaksi. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, dari persamaan reaksi ini memberikan kesimpulan bahwa pertama, jika konsentrasi N2 dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka laju reaksi menjadi 2 kali semula. Kesimpulan kedua, jika konsentrasi H2 dan N2 dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka laju reaksi menjadi 8 kali semula. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan laju reaksi. Nah, di sini kita dari data ini kita hanya bisa menentukan persamaan laju reaksi yang bisa dicari order reaksinya. Tapi untuk nilai K ini tidak bisa didapatkan karena tidak ada data konsentrasi yang diberikan di dalam soal tersebut. Jadi kita kalau order reaksi itu bisa ya. Yang dimaksud order reaksi itu misalnya kita tulis ya, persamaan laju reaksi secara umum. Persamaan laju reaksi secara umum itu R sama dengan K konsentrasi reaktan. Nah, ini reaktan itu reaksi ya. Di sini reaksinya N2 dan H2. Jadi persamaan laju reaksi itu ditulis dalam bentuk R sama dengan K konsentrasi N2 pangkat X. Nah, X ini adalah order reaksi dikali dengan konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, ini secara umum ya, persamaan laju reaksi secara umum. Ulangi ya. Jadi persamaan laju reaksi itu diambil dari reaktan, dari reaksi, zat-zat yang bereaksi, di mana R ini adalah laju reaksi, K-nya adalah konstanta laju reaksi. Jadi K, nah N ini adalah satuannya atau dihitung dalam satuan konsentrasi. Berarti ini adalah K konsentrasi N2 pangkatkan X, X-nya order reaksi kali konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, dari kesimpulan yang ditulis di soal pertama adalah jika konsentrasi N2 dinaikkan 2 kali semula dan konsentrasi H2 tetap, maka laju reaksinya menjadi 2 kali semula. Nah, ini dituliskan atau disebutkan konsentrasi H2-nya tetap. Nah, di sini artinya kalau konsentrasi H2 tetap itu artinya konsentrasi H2 tidak dirubah-rubah, jadi dibiarkan tetap. Oleh karena itu untuk menghitung menghitung kecepatan atau lajunya ini tidak mempengaruhi. Jadi ini bisa diabaikan. Sehingga konsentrasi H2 itu tidak diperhatikan, ini tidak dihitung. Maka yang kita amati adalah dari konsentrasi N2-nya. Jadi konsentrasi N2 itu apabila konsentrasi N2 dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksinya menjadi 2 kali. Berarti bila konsentrasi N2-nya 2, maka laju reaksinya menjadi 2. Nah, jadi ini 2 kali. Tetapi ini hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi itu tidak persamaan biasa, tetapi ini adalah persamaan eksponensial atau dipangkatkan gitu ya. Artinya kalau konsentrasi N2 itu dipangkatkan X itu, maka laju reaksinya menjadi 2. Berarti kita bisa menuliskan secara matematik itu berarti konsentrasi 2
pangkat X itu sama dengan 2. Nah, secara matematik, apabila suatu bilangan yang dipangkatkan berapa, pangkat berapa bilangannya, apabila hasilnya sama dengan 2, jadi bilangannya sama, ini berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya itu akan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi berarti di sini X sama dengan 1. Nah, ini berarti order reaksi untuk N2 itu adalah 1. Nah, jadi order reaksi N2 sama dengan 1. Nah, sekarang untuk kesimpulan yang kedua, jika konsentrasi H2 dan N2 dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka laju reaksi menjadi 8 kali semula. Nah, ini zat-zat yang bereaksi atau bereaksi itu masuk, itu dua-duanya H2 dan N2 juga sudah masuk. Jadi kita bisa menuliskan untuk kesimpulan kedua itu konsentrasi N2 nya sama dengan 2 kali. Kemudian konsentrasi H2 nya juga dinaikkan menjadi 2 kali, maka R nya menjadi 8 kali. Jadi ini ada percobaan atau kalimat yang dua-duanya itu konsentrasinya itu dinaikkan 2 kali, yaitu N2 dan H2 itu dua-duanya dinaikkan 2 kali. Nah, ini dicoba berapa laju reaksinya, ternyata laju reaksinya misalnya 8 kali. Nah, kita bisa menghitung order reaksi untuk kedua zat yang bereaksi tersebut. Nah, tadi untuk konsentrasi N2 itu sudah didapatkan order reaksinya adalah 1. Sedangkan untuk H2 kita belum mengetahui order reaksinya. Maka kita masukkan. Misalnya untuk N2 2 pangkat X kali 2 pangkat Y itu sama dengan 8. Nah, itu persamaannya. Jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat Y sama dengan 8. Sedangkan untuk X tadi sudah didapatkan adalah 1. Berarti 2 pangkat 1, ya, ini ada pangkat kurung di dalam kurung. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat Y itu sama dengan 8. Nah, ini secara matematik berarti di sini 2 itu bisa pindah ke sebelah kanan, kan? Variabelnya itu sama. Jadi pindahkan ke sebelah kanan sehingga yang di sebelah kiri hanya 2 pangkat Y. 2 pangkat Y sama dengan 8/2. Nah, ini kan kalau di sini kali berarti kesininya menjadi bagi. Jadi 8 dibagi 2. Sehingga 2 pangkat Y itu sama dengan 4. Nah, ini eksponensial. Jadi pangkat. Kita dalam matematik berapa atau 2 dipangkatkan berapa sama dengan 4. Nah, ini berarti kan 2 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi harus dicari gitu ya. Jadi jangan mencari Y itu pangkatkan 2 pangkat berapa sama dengan 4. Atau ini dibuat persamaannya sama. Kalau misalnya ini 2 pangkat Y sama dengan 4, bisa kita tuliskan di sini adalah 2 pangkat Y itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kita sudah tahu kan? Di sini sama bilangannya sama 2 pangkat. Ini adalah pangkat 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin mencari order itu dipangkatkan. Nah, secara matematik ini kan bilangannya disamakan, kemudian ini pangkatnya berapa. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2. Seperti tadi kan untuk X itu 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X-nya adalah 1. Nah, dari hasil perhitungan tadi bisa kita ambil hasilnya, yaitu dari 2 kesimpulan tadi kita bisa menuliskan persamaan laju reaksi.
tadi order reaksinya sudah didapatkan dua-duanya, yaitu order reaksi N2-nya 1 dan order reaksi H2-nya adalah 2. Jadi persamaan laju reaksi yaitu R itu sama dengan K konsentrasi N2 pangkat 1. Di sini pangkat 1 ya. Tetapi karena 1 itu tidak usah dituliskan dalam pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Jadi K kali konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 2. Nah, ini laju reaksinya. Ya, jadi kita sudah bisa mendapatkan persamaan laju reaksi untuk persamaan reaksi di atas. Nah, jadi bisa kita tentukan laju reaksinya ya. Nah, untuk mengetahui di sini persamaan laju reaksi ya, order reaksi untuk A, B, dan C. Nah, bagaimana kalau kita misalnya di dalam suatu soal itu diberikan data hasil percobaan, misalnya kan, hasil percobaan ada data. Nah, misalnya di sini ada 3 zat yang direaksikan, yaitu A, B, dan C. Persamaan reaksinya ini A, 2A ditambah B ditambah 3C sama dengan D atau menghasilkan D. Nah, memiliki data laju reaksi sebagai berikut. Nah, ini konsentrasi A diberikan datanya, data hasil percobaannya, kemudian konsentrasi B juga sama konsentrasi C. Nah, di sini yang diberikan datanya adalah waktu, sedangkan di dalam yang dibutuhkan itu adalah laju, yaitu R, laju reaksi. Nah, dari perhitungan sebelumnya bahwa hubungan antara laju dengan waktu itu adalah hubungannya terbalik. Jadi artinya pi. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah mengubah dari T ke pi. Mengubah T ke R. Jadi R itu sama dengan 1 per T. Nah, kita akan menghitung order reaksi untuk A, B, dan C. Nah, waktu kita pembelajaran sebelumnya kita bisa memberikan latihan soal adalah order reaksi itu bisa diambil dari perbandingan konsentrasi zat-zat yang bereaksi ya dengan perbandingan lajunya. Misalnya kita mempunyai data ya, ada beberapa data, kemudian kita lihat kalau misalnya ingin mencari order A, maka kita mencari data yang konsentrasi di B dan C-nya itu sama, sehingga yang kita ambil hanya konsentrasi di A. Misalnya kita ambil untuk order reaksi untuk A. Order reaksi untuk A itu adalah kita ambil R1 dan R R yang dikonsentrasi di B datanya sama, yang di C-nya juga sama. Berarti 1 dan 2 ini B-nya sama, C untuk konsentrasi C 1 dan 2 sama. Sedangkan untuk A 1 dan 2-nya berbeda. Berarti kita ambil persamaan reaksinya itu adalah untuk 1 dan 2. Jadi misalnya gini caranya. R1 ini untuk order A ya. Untuk order reaksi zat A. Jadi R1 per R2 berarti sama dengan K, masing-masing zat bolehlah ditulis dulu ya. Misalnya ini kan rumus persamaan reaksinya adalah konsentrasi A-nya di R1 itu berarti 0,4 per 0,8 ini pangkat X, kemudian boleh ke sini jadi dikalikan di B berarti 0,24 per 0,24 pangkat Y dua-duanya, kemudian di sini adalah 0,01 bagi 0,01 di pangkat Z. Nah, ini persamaan laju reaksi yang kita bandingkan antara
data 1 dan data 2. Tapi karena di sini adalah waktu yang diketahuinya, sementara kita R itu 1/T, kebalikan daripada waktu, maka kita bisa menuliskan R1 R2 itu sama dengan T2/T1. Jadi di sini adalah dari T2/T1 itu berarti R1/R2. T2-nya berapa? T2-nya adalah 76. Nah, ini adalah misalnya di situ boleh kita tuliskan jadi 76 per T1-nya 152 itu sama dengan, nah ini karena ini sama berarti ini kan habis ya. Jadi ini juga sama habis. Nah, tinggal yang ada adalah 0,4 per 0,8 pangkat Y. Ini berapa nih? Nah, ini hasilnya adalah 1/2, tapi nah di sini juga adalah 1/2 pangkat Y. Nah, ini sudah sama bilangannya ya, berarti Y-nya adalah 1. Maka Y sama dengan 1. Oh, X bukan Y ya, ini X. Ini X. Jadi X-nya adalah 1. Nah, maka ini order reaksi zat A sama dengan 1. Untuk zat B dan zat C juga sama caranya ya. Nah, kita lihat ya, hitung. Dihitung untuk zat B. Kita lihat saja yang sama di zat A dan zat C. Ini nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4 dan 5. 4 dan 5, nah ini sama, yang ini sama, yang ini berbeda. Jadi kita ambil yang 4 dan 5, tapi karena ini sudah sama, kita langsung saja ke zat B-nya. Jadi berarti di sini 4 dan 5. Nah, ini karena T, jadi R4 per R5 itu sama dengan T5 per T4 sama dengan konsentrasinya di sini berapa? Tuh 2, 3, 4. Nah, kalau ini tetap perbandingannya 4/5. Jadi di sini 0,48 per 1,2. Dipangkatkan Y misalnya kan. Masukkan nih T5-nya 1, 2, 3, 4, 5, 152. 152 per 150 itu sama dengan 0,48 per 1,2. Ini 1, ini berapa nih? 0,8 dibagi 1,2. Berarti di sini kalau kita sederhanakan berarti ini adalah berapa ya? Coba hitunglah. Jadi sekitar 1/3 ya. 1/3. Nah, 1 sama dengan 1/3 dipangkat Y. Semua bilangan yang dipangkat kalau misalnya di sini tidak sama ya bilangannya, berarti ini adalah 0. Jadi Y-nya adalah 0. Jadi order reaksi untuk B itu 0. Jadi kalau di sini tidak sama bilangannya, ini kemungkinannya adalah 0. Sekarang untuk zat C. Zat C berarti konsentrasi di zat A dan di konsentrasi di zat B-nya adalah sama. Kita ambil misalnya yang percobaan nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 dan 6. Ya, yang berbeda itu 5 dan 6. Nah, yang sama di B dan A itu adalah 5 dan 6. Sedangkan yang C-nya beda, berarti ini kan. Jadi T-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dan 6. Berarti T6 per T5 berarti R5 per R6 sama dengan yang ininya berarti 0,01 per 0,02. Ini pangkat Z misalnya kan. Nah, ini T6 nya
1, 2, 3, 4, 5, 6. T6 nya adalah 75. 75 per 152 itu sama dengan 1 per 2 dipangkat Z. 75 152 berapa? Ini tidak terlalu akurat ya perhitungannya, karena kan kalau kecepatan itu tidak tepat, misalnya sekian detik kecepatan, jadi bisa ada pertambahan pengurangan sedikit, jadi ini bisa dianggap ini secara matematik itu bisa sama gitu ya. Ini adalah 1 per 2, jadi 1 per 2 itu sama dengan 1 per 2 dipangkat Z, maka Z nya adalah 1 ya. Nah, berarti order reaksi untuk C itu juga adalah 1. Nah, maka kita bisa menuliskan persamaan, boleh disinilah, persamaan laju reaksi atau tadi kan order reaksi itu A-nya adalah 1, B-nya 0, dan C-nya 1. Maka persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K di sini A dikali B pangkat 0, ini pangkat 1 dikali C pangkat 1. Nah, karena B-nya pangkat 0, maka B itu tidak mempengaruhi terhadap laju reaksi. Jadi R itu sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi C. Nah, ini adalah untuk soal nomor 2. Jadi diberikan data yang demikian, maka kita bisa mendapatkan laju reaksinya itu adalah R sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi C. Nah, jadi kita bisa menuliskan atau menghitung order reaksi, dan kita juga bisa, kalau kita sudah tahu order reaksinya, maka kita bisa menuliskan persamaan laju reaksi. Nah, nanti di sini kita bisa juga, kalau misalnya salah satu percobaan ini dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi, maka kita juga bisa mendapatkan nilai K. Misalnya contoh untuk persamaan yang pertama, berarti R-nya adalah 1 per 152 kan, berarti kan 1 per T. Berarti di sini untuk mencari K ya, K itu kan berarti R per konsentrasi A kali konsentrasi C. Jadi misalnya untuk data pertama nih, K sama dengan 1 per 152 dibagi konsentrasinya 0,4 dikali C-nya 0,01. Ini coba dihitung lah ya. Nanti kita hitung, nanti hasilnya kita lihat ya. Ini sebagai ini aja. Nanti pakai kalkulator hitung. Pakai kalkulator. Coba bisa nggak menghitung dengan persamaan yang seperti ini? Nah, kalian harus bisa pelajaran matematiknya itu harus lebih bisa tahu gitu ya, supaya kita kalau soalnya teorinya bisa, terus rumusnya sudah tahu, tapi kalau perhitungan matematiknya kurang paham, tetap hasilnya akan salah. Nah, sedangkan kalau dalam soal biasanya pilihan ganda gitu ya, kadang-kadang soal itu dalam bentuk pilihan ganda, jadi nanti nggak ada hasilnya gitu kalau hitungannya salah ya. Nah, itu mungkin itu ya untuk pembelajaran kali ini adalah membahas tentang menghitung order reaksi dalam laju reaksi. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan paham apa yang dijelaskan tadi ya. Nanti lebih paham lagi kita bahas dalam soal untuk tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.